Kita boleh bersenang, tapi jangan mengejar kebahagiaan itu melalui kesenangan kita. Karena itu tidak akan pernah kita capai. Juru selamat kami. Amin. Pada hari Sabat ini saya mengucapkan syukur kepada kita semua yang telah hadir pada hari Sabat ini. Kenapa? Karena saya melihat semakin hari semakin penuh gereja kita ini. Dan saya berharap ini dapat terus berlanjut. Kehadiran saudara dapat memberikan kekuatan bagi kita semua, saling menguatkan. Karena hari Sabat itu sebenarnya tujuannya Tuhan berikan kepada kita semua supaya kita saling berkomunikasi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu hari Sabat itu dibuat. Yesus katakan Sabat itu dibuat untuk manusia. Supaya kita saling menguatkan dan memberikan kebahagiaan. Judul khotbah saya pada hari Sabat ini adalah kebahagiaan sejati. Menarik, karena kebahagiaan sejati itu kita tidak dapat peroleh dari apa yang kita usahakan. Dan kita dapat lihat itu pada saat ini, kalau sebelumnya saya pernah berkhotbah di sini menjaring angin dari pengkhotbah pasal-pasal 1. Saat ini khotbah saya pada siang hari ini dari pengkhotbah pasal 2. Kenapa? Sangat menarik kita pengkhotbah. Kenapa? Karena kalau kita lihat kita pengkhotbah yang kita ingat adalah kata sia-sia. Benar? Karena selalu yang dibicarakan sia-sia, sia-sia, sia-sia. Usaha menjaring angin. Ternyata tidak. Kita pengkhotbah juga bicara tentang kebahagiaan sejati yang sesungguhnya. Yang akan kita peroleh dengan cara yang Tuhan berikan. Itu bukan dengan usaha kita. Apa buktinya? Ada 3 hal usaha manusia untuk mencari kebahagiaan sejati. Yang pertama adalah kegembiraan. Yang kedua dengan berusaha mendapat berusaha mendapat kegembiraan. Yang kedua dengan berusaha kerja keras. Yang ketiga mengejar kebijaksanaan. Itu adalah usaha-usaha manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi apakah itu bisa memperolehnya? Kita akan lihat. Apa yang dikatakan pengkhotbah pasal 2 tentang usaha-usaha manusia ini untuk mencari kebahagiaan sejati. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3. Kita akan lihat sangat menarik ayat ini. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia, untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Dari ayat ini, orang mau mengejar kebahagiaan melalui kegembiraan ada 3 bagian. Pertama, di dalam pengkhotbah 2 ayat 1, melalui kesenangan. Aku berkata kepadaku dalam hati, marilah aku menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu sia-sia. Sangat menarik. Kenapa? Saat ini di dunia ini semua akan berkata, hei, biarlah dirimu senang. Jangan pikir susah-susah. Jangan pikir bahwa kita ini, aduh, senang-senang dulu, Jo. Benar atau tidak? Saat ini dunia menawarkan kepada kita supaya kita bersenang-senang. Dengan uang apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Dengan mobil, uang, dan harta yang kita miliki, senang-senang dulu. Senangin dirimu. Beli pakaian di mall dengan murah.
Oh, jangan murah-murah juga. Ada 70% off kok. Senangkan dirimu dulu. Tapi apakah itu memberikan kebahagiaan? Sangat menarik ayat 1 katakan. Itu juga apa? Sia-sia. Semuanya sia-sia. Kenapa? Kesenangan itu hanya sementara. Pada saat misalnya kita beli itu baju baru, wah bagus bajunya, dipakai ke gereja, orang bilang, oh bagus bajunya. Habis itu pulang, apa senang lagi? Enggak senang lagi. Nanti sahabat berikutnya so bingung mau pakai baju apa. Jadi hari Jumat pergi lagi ke mall. Kenapa? Mau beli baju baru. Biar dibilang bajunya bagus lagi. Supaya senang hati ini. Atau mobil baru. Beli mobil baru hanya kapan senang? Pada saat mobil itu baru senang. Dipakai, waduh bagus mobil itu. Enggak salah beli mobil baru. Enggak salah beli baju baru. Enggak ada masalahnya. Tapi kalau itu untuk mencari kesenangan, itulah sebuah kesalahan. Karena kita tidak akan memiliki kesenangan. Kesenangan itu hanya apa? Sementara. Karena senang timbul karena bukan dari dalam hati yang diberikan oleh Tuhan. Dan contohnya, Bible Commentary katakan, contohnya salah satunya juga diberikan seperti senang pada saat naik gaji. Kenapa? Senang pada saat naik gaji. Oh iya senang. Waduh, apalagi naik tinggi. Melunjak, oh senang. Tapi habis itu susah lagi. Jadi senang itu tidak apa? Kesenangan itu tidak kekal. Kesenangan itu hanya sementara. Jadi tidak memiliki apa? Kebahagiaan itu yang kekal. Kesenangan itu sementara. Kita boleh bersenang, tapi jangan mengejar kebahagiaan itu melalui kesenangan kita. Karena itu tidak akan pernah kita capai. Yang kedua, yang menarik adalah di ayat 2 katakan tentang tertawa. Menarik, apa salahnya dengan tertawa? Orang mengejar kegembiraan kebahagiaan pada saat ini dengan tertawa. Bagaimana caranya mencari kebahagiaan dengan tertawa? Oh iya, kita akan tertawa jika orang lain tersandung. Kita akan tertawa karena apa? Orang lain dipermalukan. Apa buktinya? Kalau kita lihat video-video lucu, apa yang membuat kita tertawa? Karena dia Karena dia jatuh atau dia membuat sesuatu yang lucu, tapi itu mempermalukan dirinya sesungguhnya. Demi kepuasan kita, demi kebahagiaan kita, kita pikir itu adalah sebuah kebahagiaan. Kita membuat orang lain mempermalukan dirinya sendiri. Benarkah kita memperoleh kebahagiaan? Hanya sebentar. Pada saat kita lihat video lucu itu, kita boleh tertawa. Apakah kita bisa tersenyum terus? Tidak. Pada saat video itu selesai tertawanya, hanya sampai di situ. Apakah kita bahagia? Tidak. Karena itu pun dikatakan sia-sia. Bahkan saking pahitnya ayat 2 katakan, tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Menertawakan orang lain. Orang lagi susah, lagi ada masalah, kita tertawakan. Dengan video-video lucu kita bisa tertawa. Tapi itu katakan, Salomo katakan, itu bodoh. Apakah salah kita tertawa? Tidak salah. Tapi kita jangan berpikir bahwa kita memiliki kebahagiaan
pada saat kita tertawa dengan penderitaan orang lain. Nah, yang ketiga, sangat menarik. Ayat 3 ini sebenarnya lebih kepada orang-orang muda ini. Karena ayat ini sangat cocok untuk para orang-orang muda pada zaman ini. Aku menyelidiki diriku. Lihat, ini Salomo katakan, dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Dia pikir dia mau segarkan dirinya dengan apa? Anggur. Dengan minuman alkohol. Bisa nggak dia menyegarkan diri? Bisa nggak kita menyegarkan diri kita dengan anggur? Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Sangat menarik. Ini dalam kondisi apa? Mabuk. Siapa yang bisa berpikir untuk kehidupan orang lain pada saat dia lagi mabuk? Yang dia pikir dunia itu milik dia sendiri. Yang ada adalah ilusi yang ditimbulkan oleh minuman itu. Makanya dikatakan di sini di ayat 3 ini sangat menarik, dikatakan apa? Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Apakah dia memimpin dengan hikmat? Sekarang saya bertanya, apakah kita memimpin dengan hikmat pada saat kita sedang minum minuman beralkohol? Kita sedang mabuk, kita berpikir kita memimpin dengan hikmat. Namun sebenarnya kita sudah di dalam apa? Tidak sadar. Tidak ada kebahagiaan. Saat ini banyak orang sangat mengejar minuman-minuman untuk menyenangkan diri, menenangkan diri. Setiap ada masalah, aduh semakin banyak minum, semakin mantap, hilang masalah. Hilang masalah? Tidak, itu sama dengan ilusi yang disampaikan oleh apa? Raja Salomo. Itu ilusi. Ilusi kalau kita dengan minum, kita dapat menyelesaikan masalah. Jika kita berpikir kita menyelesaikan masalah dengan minuman, kita sama dengan orang bodoh. Kita selalu bilang, cukup dengan minuman kita dapat menyelesaikan masalah. Namun sama dengan ilusi, anak-anak pikir, oh Superman itu bisa menyelesaikan setiap masalah. Pada saat dia kalau ada penjahat di sana, Superman itu bisa menyelesaikan masalah. Apakah benar-benar ada Superman? Tidak ada. Dan kalau kita berpikir minuman itu sama seperti itu. Kita sedang dalam ilusi yang dibuat oleh minuman itu sendiri. Sangat disayangkan jika kita berpikir minuman dapat menyelesaikan setiap masalah kita. Setelah habis minum, apa yang terjadi? Masalah tambah banyak. Pada saat belum minum, ada pepatah di Indonesia. Pada saat sebelum minum, masih tidur dia apa? Di tempat tidur. Setelah minum, tidur di mana? Di got. Kenapa tidur di got? Udah gak tahu mau tidur di mana dia. Habis minum sudah dia apa? Udah jalan, dikira dunia ini miliknya sendiri. Itu yang masalah. Dan itu tidak pernah memberikan penyelesaian dalam setiap permasalahan kita. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan minum, tapi datang kepada Dia. Pelajaran sekolah sahabat tadi katakan, datang kepada Yesus. Yesus sedang membuka hatinya, membuka untuk kita semua. Datang kepada Dia, berdoa. Dan biarlah Dia yang menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan pernah berpikir kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tuhan sedang menunggu kita dan Dia mau membantu kita menyelesaikan setiap masalah kita. Sangat menarik. Dan ini khususnya untuk orang muda. Hai orang muda, jangan pernah menyentuh minuman.
Kenapa saya katakan demikian? Tulisan nubuat mengatakan jangan, bahkan jangan pernah mencobanya. Karena itu adalah racun bagi dirimu. Nah, yang kedua, kerja keras. Poin kedua adalah kerja keras. Berusaha mencari kebahagiaan dengan kerja keras. Kalau kita buka Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Saya akan coba bacakan di sini secara cepat. Coba kalau kita hitung sama-sama, kata apa yang paling banyak disebutkan dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman. Ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan, biduanita dan biduanita, dan menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan jadi lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kata apa yang paling banyak? Semuanya kata apa? Aku, bagiku, diulang-ulangi. Aku, bagiku, aku terus. Kerja keras, berapa 24 jam, 1 hari kerja terus. Untuk apa? Untuk aku. Aku kerja keras untuk aku, supaya aku bahagia. 7 hari kerja 24 jam. Biar dapat uang. Supaya apa? Aku dan aku. Menarik kitab Pengkhotbah. Seorang raja yang paling besar di dalam apa? Sejarah bangsa Israel. Raja yang paling kaya, tapi dia bilang apa? Dia juga bekerja keras. Tapi dia bilang apa? Semuanya dibilang pada saat dia bekerja keras, aku, demi aku, dan pada akhirnya dia katakan semuanya sia-sia. Kenapa? Kerja kerasnya pun tetaplah apa? Sia-sia. Kenapa sia-sia? Enggak salah orang kerja keras. Karena sia-sia fokusnya kepada siapa? Dirinya. Dia pikir, dia bisa di awal pada saat dia berpikir, dia ini, ingat ini pengkhotbah ini adalah Raja Salomo pada saat dia bertobat. Sebelum dia bertobat dia katakan apa? Dia pikir semuanya ini adalah usaha dirinya sendiri. Untuk memperoleh harta kekayaan.
Pada saat dia tidak bertobat, dia bilang, ini adalah milik saya sendiri, ini adalah kerja keras sendiri, ini dapat memberikan kebahagiaan dengan segala harta, segala istri banyak. Dia bilang gundik-gundiknya, biduan wanita gundik-gundiknya dikumpulkan semuanya. Dia pikir itu dapat memberikan kebahagiaan padanya. Sangat menarik. Karena dia bilang, aku dan untuk aku. Semuanya jadi apa? Sia-sia. Kerja keras tetap jadi apa? Sia-sia. Tidak ada salahnya kerja keras. Bahkan Tuhan menyuruh kita memang apa? Kita hidup untuk bekerja. Tapi dia juga menuntut bukan kerja hanya untuk mencari uang. Tapi ya, kerja itu untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan di tempat kerjaan kita bekerja untuk Tuhan. Pada saat kita makan, kita pun sedang bekerja untuk Tuhan. Semuanya untuk bekerja untuk Tuhan. Tapi bukan untuk, seperti yang Raja Salomo katakan, aku tidak, tapi untuk Tuhan. Bila kita bekerja untuk Tuhan, berbeda dengan bekerja untuk diri kita sendiri, untuk aku-akunya itu. Sehingga kalau kita pikir aku-akunya, yang pertama yang kita lakukan, kita akan menyingkirkan orang lain. Membinasakan orang lain. Lihat di sini. Kalau bisa, harta di setiap daerah itu miliknya dia. Jadi apa yang dia lakukan? Pada saat dia tidak bersama dengan Tuhan, dia akan berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Bukan hanya menaklukkan, hartanya dikuras hanya untuk dibawa untuk kesenangan dia. Akan berusaha menghancurkan orang lain. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita akan membahagiakan semua orang. Dan Tuhan menunjuk kita tugas untuk bekerja. Tapi bukan untuk diri kita sendiri. Itu masalahnya. Manusia terlalu meninggikan akunya, bukan Tuhan. Apa yang kita punya saat ini, apakah itu karena kerja keras kita? Bisa kita katakan itu kerja keras kita. Tapi berkat-berkat Tuhan yang harus kita perhitungkan. Kenapa? Kita bangun pagi, itu adalah kehendak Tuhan. Bagus cerita dari Tante Mei. Kita bangun pagi tadi itu, bukan karena kita punya, layak bangun pagi, karena sehat, kita minum vitamin ini, makan ini, supaya sehat, bisa bangun pagi besok paginya. Kalau sudah beristirahat, siapa yang mau bilang? Apakah sampai kita di tempat pekerjaan itu adalah karena kita layak untuk sampai di kerjaan itu? Pikirkan baik-baik, banyak orang kecelakaan di tengah jalan. Itu karena izin, karena Tuhan masih melindungi. Bangsa Israel, pada saat Tuhan tarik perlindungan dari mereka, apa yang jadi? Binasa mereka. Hanya Tuhan tarik sedikit saja perlindungan. Langsung musuhnya. Tapi pada saat Tuhan protek dia, apa yang jadi? Mereka lagi di kebun, semuanya lari pondok-pondok daun-daunan. Siapa yang berani menyerang bangsa Israel? Tidak ada. Jadi perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik. Sehingga kita dapat bisa memiliki sesuatu yang saat ini kita miliki. Dan kalau misalnya, apakah kalau saudara pikir bahwa kita berhak untuk memiliki gaji yang saat ini kita miliki? Atau pekerjaan itu adalah hak milik kita? Kalau Tuhan bilang, hilang pekerjaan itu. Pekerjaan itu bisa hilang, saudara. Dengan sekejap. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah milik kita.
Itu karena Tuhan yang mengizinkan kita bekerja di situ. Dan Tuhan punya misi untuk itu. Jadi kerja keras itu bukanlah bicara kita, aku-akunya. Tapi bicara Tuhanlah yang memberikan berkat itu kepada kita. Yang ketiga, mengejar kebijaksanaan. Menarik bagi saya di dalam Pengkhotbah 2 ayat 23. Seluruh hidup penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Kenapa? Ada apa dengan ini? Sehingga dia jadi sia-sia. Pada saat kalau kita baca sebelumnya di ayat 12 sampai 22. Di situ kita lihat bagaimana orang mengejar kebijaksanaan. Bagaimana orang mengejar kebijaksanaan. Sehingga saking mengejar kebijaksanaannya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan malam harinya hatinya tidak tentram. Bayangkan. Ini adalah pengalaman saya sebagai mahasiswa. Pada saat saya kuliah, hari yang paling senang itu adalah, saya pernah katakan, hari yang paling senang itu adalah hari Jumat, saudara. Kenapa hari Jumat itu paling senang? Karena hari Jumat jam 1 siang sudah tidak ada lagi mata kuliah. Sudah, kelas terakhir jam 11 ke jam 12. Jadi jam 1 itu udah gak ada mata kuliah. Jadi udah mandi nih kan, habis mandi, udah siap-siap pula. Terus ngapain? Saya udah bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi, ngobrol pada saat di Unai. Jadi, senang. Tapi coba saudara pikirkan, hari apa yang saya mulai stres? Start, tutup Sabat. Pas tutup Sabat, apa yang jadi di dalam pikiran saya? Mau ujian malam minggu. Ayah, saya mau jalan ke Bandung ini. Aduh, gak bisa ujian lagi. Stres. Dan ini yang masih seperti saya, belum yang lainnya yang lebih gila lagi. Belajar dari malam sampai pagi, gak tidur. Supaya ngejar apa? Nilai A. Mengejar nilai A. Supaya GPA 4,0. Wah, kalau di Indonesia 4,0 itu luar biasa itu. Apakah itu memberikan kebahagiaan? Oh, bahagia. Saya memiliki teman, sahabat saya. Dia adalah seorang pianis Unai Koral, selain Ridwan Lingga. Dia adalah pianis Unai Koral. Pada saat dia pianis Unai Koral, GPA-nya 4,0. Sibuk melayani di Unai Koral, sibuk juga dalam belajar kuliah 4,0. Kapan dia bahagia? Bahagia. Pada saat diumumkan jadi 4,0. 4,00 GPA, tinggi. Di mana-mana disebutkan, rektorat kalau beliau, oh ya, bahagia, gembira nggak? Oh senang lah, diumumkan GPA. Senang dia di situ. Tapi apakah itu terus? Tidak. Tidak selamanya itu dapat memberikan kebahagiaan. Apa ayat ini katakan? Mengejar kecerdasan dan pengetahuan akan menjadi sia-sia. Karena seluruh hidup penuh kesedihan dan pekerjaan penuh susah hati. Bahkan pada malam harinya tidaklah tentram. Iyalah, ini pengalaman para mahasiswa. Kalau udah mau ujian besoknya bisa tidur malam? Tanya. Gak bisa, saudara.
Gak bisa tidur malam, aduh mimpi besok mau ujian, apalagi udah mau tes semuanya. Gak bisa. Tapi itu bisa bahagia hanya sebentar. Kesenangan itu jadi apa? Bahagia hanya sebentar. Kenapa? Itu bukan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Apakah salah kita mengejarkan title untuk mendapatkan misalnya gelar S2, S3, S doktor? Enggak salah. Kita mengejar kecerdasan tidak salah, pengetahuan tidak salah. Tapi kita harus ingat, kita berada di sekolah itu untuk apa? Itu yang paling penting. Kita berada di situ untuk pekerjaan Tuhan. Berbeda kalau orang yang mengejar nilai dengan belajar sama dengan Tuhan. Berbeda. Kalau mengejar nilai, dia fokus terhadap nilai itu. Kalau dia misalnya tadinya dapat nilai A, terus turun jadi A minus, dia akan kecewa. Atau jadi B, dia akan kecewa. Sangat kecewa. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, dia menyerahkan nama, dia dapat A, dia akan mengucapkan syukur. Dapat B, dia akan mengucapkan syukur dengan usaha yang terbaik dia bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Nilai itu bagi dia tidak terlalu apa? Penting baginya. Yang penting yang dia lakukan sudah yang terbaik bersama dengan Tuhan. Dan menyatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia serahkan masa depannya di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangannya sendiri. Jadi apakah bisa dapat kebahagiaan? Tidak. Sekarang, aneh dong. Ditanya, kesenangan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Terus, tertawa tidak bisa memberikan kebahagiaan. Ilusi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kerja keras tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kebijaksanaan tidak dapat memberikan kebahagiaan. Bagaimana dong? Dia kalau tanya, bagaimana dong? Pengkhotbah, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan? Bagaimana sih kebahagiaan itu kita dapat peroleh? Kita buka Pengkhotbah 2 ayat 24. Kali ini saya mau minta pertama Om Harold. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tolong bacakan. Pengkhotbah 2 ayat 24. Baru nanti Pengkhotbah 2 ayat 25 Kalina. Dan terakhir Pengkhotbah 2 ayat 26 Opa Lalaki. Apa dikatakan Pengkhotbah 2 ayat 24 tadi? Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari apa? Bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi kita makan, kita minum, dan apa yang kita miliki itu semua siapa yang beri? Tuhan. Aku menyadari itu pemberian dari tangan Allah. Jadi bagaimana kita memperoleh kebahagiaan sejati? Kebahagiaan itu pada saat kita bersedih dalam masalah apapun, itu adalah pemberian Tuhan. Bukan usaha kita. Yang kedua,
Kalina, Pengkhotbah 2 ayat 25. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan sejati? Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Karena siapa, katakan tadi, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Bayangkan kalau kita punya lidah, ini sakit. Waktu ini, COVID ini, pada saat COVID, apa yang pertama yang dirasakan? Kehilangan apa? Rasa. Apa yang kita bisa rasa dengan makanan enak? Kesaksian, banyak kesaksian tentang orang yang kena COVID. Dikasih makanan yang terenak pun yang Indonesia punya. Makanan restoran Indonesia yang paling enak, atau restoran apapun yang paling enak, kasih kepada orang COVID. Bisa rasa? Enggak. Tidak. Tidak ada yang bisa rasa. Kenapa dia tidak bisa rasa? Bayangkan hanya sedikit saja dicabut, sebentar saja dicabut. Karena apa? Karena sakit itu membuat kita tidak rasa apa-apa. Bayangkan hanya sebentar saja. Kita sudah mengeluh, makanan yang disentuh kita makan mau muntah. Kebahagiaan itu sejati itu kita peroleh kalau Tuhan yang berikan, yang pertama. Yang kedua, kalau kita berjalan bersama dengan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan nikmatan di luar dia. Tanpa Tuhan, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Pengkhotbah 2 ayat 26. Opa. Karena kepada orang yang dikenakannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang berkenan kepada Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sangat menarik. Ada dua hal yang terjadi. Orang yang berkenan kepada Allah dikatakan apa? Karena kepada orang yang kenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Terus apa yang terjadi dengan orang yang tidak berkenan? Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian diberikan kepada orang. Diberikan kepada siapa? Orang yang berkenan. Menarik. Pengkhotbah mengatakan setelah dia alami semuanya itu, dia jadi orang yang paling kaya di dunia, memiliki istri yang banyak, tanah yang luas, tidak bisa memberikan kepadanya kebahagiaan. Maka dia simpulkan 3 hal yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Yang bisa memberikan kebahagiaan adalah pada saat kita bersama dengan Allah. Karena kebahagiaan itu adalah pemberian Allah. Kedua, kita berjalan dengan Allah. Maka kebahagiaan itu dapat kita nikmati. Kalau tidak, kita akan kehilangan apa? Kebahagiaan itu sendiri. Yang ketiga, kita harus berkenan. Berkenan di hadapan Allah. 3 poin ini harus kita ingat. Yang lain boleh dilupakan, tapi 3 ini jangan. Bahwa kita harus apa? Bersama dengan Allah. Kedua, berjalan dengan Allah. Ketiga, berkenan di hadapan Allah. Inilah yang dapat memberikan kebahagiaan pada saat kita sedih, berduka, lapar, tidak memiliki apapun. Tapi kita tetap berbahagia. Berbahagia karena apa? Kebahagiaan itu bukan karena usaha kita, karena pemberian Allah. Amin. Terima kasih Anda telah menonton acara Fisda. Jika Anda merasa diberkati, like, subscribe, dan follow YouTube dan
Facebook kami. Terima kasih.